Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Pada pagi hari ini, marilah kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, ya ralapayase naralapayase. Ya ralamayase, Anda kami percaya pada pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, urapi kami Bapa. Ya ralamayase ralapalapalapayase naralapayase. Haleluya. Kami bangga punya Bapa yang baik. Kami bangga punya Bapa yang selalu mengasihi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat memuji Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati kita mau senangkan Allah yang kita sembah dengan pujian kita. Amin, haleluya.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Haleluya. Kau teramat baik. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami puji namamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian hanya bagimu Yesus. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami menikmati hadirat-Mu. Pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Dan Allah yang kami sembah, Allah yang maha kudus, Allah yang selalu layak dimasyurkan dan ditinggikan. Ya ralamaya senarala pala 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 paya serala pala 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 paya se. Ya rala pala maya senarata maka serala paya se. Haleluya. 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 Engkaulah Tuhan Allah berkuasa. Haleluya. 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 Engkaulah Tuhan Allah berkuasa. Haleluya. Kudus, kudus, Tuhan Allah Maha Kuasa, layak dipuji,
Engkaulah Tuhan Allah berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan Allah berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berikan hikmat surgawi, Tuhan berikan pewahyuan ilahi, agar firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tunduk di dalam doa dan kita memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini kami ingin kembali belajar firman-Mu. Kiranya Allah menerangi hati dan pikiran kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami diubahkan, diberkati oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah, yang di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita menikmati satu kasih kemurahan Tuhan ya. Suasana yang begitu kita rindukan untuk kita ibadah normal, tetapi kita harus lewati satu tahap transisi, yaitu new normal. Maka saya pesan kepada jemaat untuk mengikuti segala aturan dan protokol kesehatan, agar dalam beribadah kita juga aman secara rohani dan juga aman secara jasmani. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan yang tidak terbatas. Hidup kita tentu tidak dalam keadaan yang tidak ada masalah, saudara. Karena kehidupan ini bukan kehidupan yang lepas dari masalah, tapi kehidupan yang melewati masalah. Ironisnya memang masuk ke dalam masalah satu menuju masalah yang lain. Akan tetapi sadarkah saudara bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas kuasanya? Sadarkah saudara bahwa Tuhan yang tidak terbatas itu hidup di tengah kita, ada di dalam kita? Banyak orang mengenal Tuhan saudara, tetapi tidak banyak orang mengenal sifat-sifat Tuhan, dan tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, yang membuat orang itu kemudian putus asa dan mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Saya beri satu contoh misal saudara ya. Seorang anak lihat temannya main sepatu roda. Aku mau dong Pak dibeliin sepatu roda kayak teman-temanku yang ini. Aku mau dibeliin sepatu roda kayak temanku yang ini. Tentu sebagai orang tua, saudara akan mendengarkan permintaan anak saudara kan ya. Oke Papa beliin, Papa beli. Ya. Kamu mau yang gimana? Kamu pilih. Modelnya gimana? Oh kayak punya temanku A. Oke Papa beli. Kemudian orang tua ini pegang HP, saudara beli lewat online shop. Anak ini 1-2 hari menunggu dan anak ini mulai kecewa kepada papahnya. Pak gimana sih kok nggak ke toko olahraga? Aku keburu pengen pakai sepatu roda itu. Papahnya diam. Kamu tunggulah dengan sabar. 1, 2, 3 hari anaknya mulai kecewa kepada papahnya, karena papahnya seakan tidak memenuhi kebutuhan. Lalu datang seorang ketok pintu. Ada kiriman sepatu roda untuk anak bapak. Anak ini begitu sukacita karena papahnya memberikan apa yang ia inginkan. Lalu papahnya berkata kepada anak ini, kamu kalau papa sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, percayalah kepada papa bahwa papa ini pasti mampu mencukupkan segala apa yang kau perlukan. Saya berdoa ilustrasi ini memberikan gambaran yang jelas. Papa itu sebagai Tuhan dan kita sebagai anaknya, yang kadang tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Kita akan belajar beberapa sifat Tuhan yang tidak terbatas. Yang pertama, Tuhan tidak terbatas kuasanya. Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai sekian,
menuliskan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Creatio et nihilo. Menciptakan yang semula tidak ada menjadi ada. Hanya dengan berfirman. Ini membuktikan betapa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan kuasanya tidak terbatas. Ia juga menciptakan manusia dengan tangannya dan mengembuskan nafas kehidupan. Dia menciptakan sistem kehidupan yang kita nikmati sampai hari ini luar biasa. Saudara, dengan manusia ini mengalami lockdown di rumah masing-masing, ternyata Allah memulihkan dirinya. Lapisan ozon pulih. Dan banyak hewan-hewan yang langka itu ternyata memulihkan dirinya. Inilah sistem yang Tuhan buat, saudara. Dengan ini kita juga menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dikatakan dalam kitab Daniel, kerajaan Tuhan tidak pernah terguncangkan. Jadi Allah yang bersama saudara adalah Allah yang sama. Yaitu Allah yang tidak terbatas kuasanya. Yang kedua, Allah tidak terbatas waktu. Wahyu pertama ayat 8 berkata, Akulah adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan menyatakan dirinya tidak terbatas waktu. Ia ada di masa lalu untuk menyiapkan hari ini. Ia ada di hari ini untuk menuntun kita. Dan ia ada di masa depan untuk mengatur kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak terbatas waktu. Maka jangan sok jadi Tuhan ngatur waktunya Tuhan. Harusnya hari ini tuh saya dapat berkat. Harusnya hari ini Tuhan, kenapa terlambat? Tuhan tahu waktu yang terbaik. Percayalah, di masa depan Tuhan sudah sediakan hari-hari yang penuh harapan. Firman Tuhan, kalau saudara belajar di dalam pemuritan, bahwa Tuhan menyediakan hari-hari yang ajaib. Kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas waktu. Yang ketiga, Tuhan tidak terbatas usia. Tuhan tidak pernah mengalami terlalu tua atau terlalu muda. Saudara, Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan memiliki eksistensi yang kekal dan tidak terbatas. Jadi kalau kita tahu Tuhan umurnya berapa, tidak terhingga kita tidak bisa ngitung umur Tuhan. Kan dunia diciptakan kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Ada yang bisa ngitung, saudara, umur Tuhan? Tidak bisa. Saudara ngitung jumlah manusia dari mulai Adam dan Hawa sampai besok saja tidak bisa. Jumlah manusia itulah, ya saudara, kita tidak bisa ngitung apalagi usia Tuhan. Ya, Tuhan adalah pribadi yang absolut, nyata dan pasti keberadaannya. Walaupun kita tidak bisa lihat, tapi eksistensinya ada. Bapak saudara, dengan demikian seharusnya kita tidak perlu khawatir karena Ia selalu ada dan kekal. Bahkan di masa tua, Tuhan bisa gendong saudara. Itu punya Tuhan tidak tua, saudara. Saudara yang tua, coba semakin tua, anakmu semakin gede, gendonglah saudara. Pasti encok, saudara. Maka kita berdoa, ya kita diberi kekuatan. Kita digendong Tuhan sampai kapanpun, karena Tuhan tidak terbatas usia. Selanjutnya, Tuhan tidak terbatas dimensi. Tuhan bisa hadir di rumah saya. Tuhan juga bisa hadir di rumah saudara dalam waktu yang bersamaan. Maka Tuhan tidak terbatas jumlah. Karena Ia adalah roh sejatinya. Jadi Tuhan bisa hadir di gereja A, gereja B, dan gereja C dalam waktu yang bersamaan. Dia tidak terbatas dimensi. Maka ibadah online pun Tuhan bisa menjamah hatimu dan menjamah kehidupan. Ini dinyatakan ketika Yohanes Pembaptis membaptis Kristus. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan juga, dan Roh Kudus dalam waktu yang bersamaan. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat 15-17. Ini membuktikan Tuhan tidak terbatas dimensi. Dia bisa hadir kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, Tuhan tidak terbatas kasih. Dia mati di atas kayu salib, jelas untuk menebus kita. Pengampunannya tidak terbatas, jelas itu ada dalam kehidupan kita. Ia menebus, menyediakan kehidupannya untuk
menebus kehidupan kita, semua jelas dan itu nyata. Tuhan menjamin itu. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Masihkah saudara khawatir? Masihkah kita berpikir, aduh ini kapan ibadah lagi? Karena yang lansia tidak boleh ibadah. Anak-anak juga kehilangan dunianya di sekolah minggu. Masihkah saudara putus asa? Masihkah saudara saat ini berbeban berat dan mengalami kekecewaan? Apa manfaat kita memahami dan betul-betul mengerti sifat Allah yang tidak terbatas ini? Dengan kita memahami sifat Allah yang tidak terbatas, kita memiliki beberapa jaminan. Yang pertama, jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oh pasti, saudara terima kuasanya, saudara terima kematian Tuhan di atas kayu salib, saudara terima penebusannya, saudara diselamatkan. Itu pasti. Karena Ia adalah Allah yang kekal, maka kasih-Nya juga kekal, memberikan kehidupan yang kekal, menjadikan kita sebagai pribadi yang kekal bersama Kristus. Jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua adalah jaminan perlindungan. Ia adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Ia sanggup menyembuhkanmu, Ia sanggup memulihkanmu. Ia maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Maka jangan takut dimanapun selama saudara hidup dalam firman Tuhan, saudara akan ada dalam perlindungan yang ajaib. Yang ketiga, jaminan hidup keberkatan. Oh pasti kasih-Nya menyediakan segalanya bagi kita. Keberkatan jasmani maupun keberkatan rohani. Membawa kita dalam keberkatan. Membawa kita ke dalam jaminan berkat dan ketersediaan. Bahkan Tuhan berkata, kita akan dilimpahi dengan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ia juga mampu memulihkan kesehatan saudara sekali lagi. Mampu memulihkan ekonomi saudara dengan cara yang Dia sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Jaminan yang terakhir adalah jaminan tinggal dalam hadirat-Nya. Tuhan bisa hadir dimanapun, eksistensinya ada. Ketika kita sembah Dia, Tuhan hadir. Ketika kita minta Dia memenuhi kehidupan kita, Dia penuhi kita. Untuk itu dimanapun, ketika saudara mulai taruh hati, saudara posisi menyembah dan saudara berkata, aku menyembahmu, aku memujimu seperti pujian kita pada pagi hari ini. Kaulah yang layak terima segala pujian. Rohnya akan menjamah saudara, Dia akan aliri saudara dengan aliran Roh Kudus. Dan saudara ada jaminan hidup dalam hadirat-Nya. Saat ini saudara, yang hadirat yang membawa kita kepada hikmat dan kekuatan, penyingkapan serta kekuatan dalam menghadapi masalah. Hari ini saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita tidak terbatas, saya percaya seperti Raja Wali Muda kita terima kekuatan yang baru. Saudara, kesimpulan saya, teruslah di dalam Tuhan. Kenali lebih dekat, alami Kristus, taatlah kepada firman-Nya. Tidak hanya sebatas diketahui, tapi dialami. Oh, kita tahu sudah Tuhan tidak terbatas. Tapi saya berdoa saudara mengalaminya. Tidak hanya tahu. Saudara harus mengalaminya. Dengan bagaimana caranya, Mas? Tidak ada cara lain selain hidup di dalam ketaatan dan hidup dalam firman Tuhan. Saya berdoa ini menguatkan kita. Kalau ini ibadah mengalami masa relaksasi. Relaksasi artinya kita mulai gerak, saudara. Ayo otot rohani saudara juga mulai gerak dong. Ya, jangan batasi Tuhan bekerja dong, karena Tuhan tidak terbatas. Kenapa kita yang batasi Tuhan? Kalau Tuhan saja tidak terbatas, Dia bisa datangkan berkat lewat siapapun dan lewat apapun, kapanpun Dia mampu. Kita percaya Tuhan tidak terbatas. Caranya memberkatimu tidak terbatas. Caranya menyembuhkanmu tidak terbatas. Ayo jangan batasi pikiranmu, saudara. Ya, atur logikamu dengan logika Tuhan. Saat ini terima jaminannya dalam hidupmu, saudara, dan hidup di dalam kebenarannya. Kita akan berdoa dan akhiri ibadah kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku berdoa, urapan Roh Kudus
mengalir. Berapa sih? Ku berdoa lingkupi anak-anakmu yang mendengarkan ibadah ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh jiwa rohnya, jamah Bapa dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami adalah spiritual being, manusia roh yang mampu bersekutu dengan roh. Untuk itu, jadikan kami pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bukan karena kuat gagah kami, karena kami bersama Allah yang tidak terbatas. Kami mampu lewati masalah bersama Tuhan. Dan ketika kami lewati masalah bersama Tuhan, kami akan berkata, semua karena Engkau, bukan karena kami. Semua karena kebaikan-Mu. Semakin banyak anugerah yang Kau limpahkan, biar membuat kami semakin mencintai Engkau dan semakin kagum akan karya-Mu. Saudara, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saudara yang datang, saudara yang beriman, saudara yang percaya dalam nama Tuhan. Diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, diberkatilah seluruh pekerjaanmu dan kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Tinggallah dalam kuasa-Nya. Puji Tuhan.